Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 4568, kata Sandi. 500. Dev hampir tertawa terbahak-bahak. Bagi Dev, 500 koin roh emas ungu hanyalah permainan anak-anak, setetes air dalam ember. Tapi bagi Yao Mei, itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Terlepas dari apakah itu dunia sekuler atau dunia para dewa dan manusia, bagaimanapun juga, ada perbedaan di antara manusia. Beberapa orang bersedia menjual barangnya untuk membayar biaya pengobatan sebesar 100.000 yuan, tetapi mereka tidak dapat memperoleh cukup uang dan hanya bisa menunggu untuk mati. Beberapa orang makan 100.000 yuan untuk sesuap kaviar dan tetap mengatakan itu tidak masalah. Inilah kesenjangannya, dan ini berlaku di semua dinasti. 500 koin roh emas ungu memang banyak, tapi ini adalah aturan kota binatang, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Tunggu sampai aku menjual batu roh peri ini, lalu pergi ke penjara untuk merawatnya, agar penderitaan adikku berkurang. Yao Mei mengira Dev ditakuti oleh 500 koin spiritual emas ungu. Ayo pergi, tahukah kamu ada tempat yang harga beli batu roh abadinya tinggi? Ajak aku melihatnya, kata Dev. Yao Mei mengangguk, lalu membawa Dev berkeliling kota binatang itu. Yao Mei tahu bahwa Dev belum pernah ke Beast City, jadi dia memperkenalkan beberapa bangunan di Beast City kepada Dev. Ada juga tempat penjualan obat mujarab, pemurnian senjata, bengkel perdagangan, del, serta beberapa penginapan yang lebih bagus, di mana terdapat arena kompetisi. Mendengarkan perkenalan Yao Mei, Dev mungkin tahu banyak tentang kota binatang buas ini. Yao Mei, bagaimana kamu tahu banyak tentang Beast City? Dan mengapa kakakmu ditangkap? Dev menemukan bahwa gadis ini tidak tinggal di Beast City, tapi dia sangat akrab dengan segala sesuatu di Beast City. Selain itu, Dev masih tidak tahu mengapa kakaknya ditangkap. Adikku dan aku sering datang ke Beast City untuk menjual beberapa batu roh rumput peri, jadi kami sangat akrab dengan Beast City. Adikku ditangkap karena... Yao Mei ragu-ragu dan sepertinya tidak ingin mengatakan apapun. Oke, kalau kamu tidak mau mengatakannya, tidak perlu mengatakannya. Ayo pergi. Dev tidak memaksanya. Adapun alasan Yao Mei dan kakaknya ditangkap, Dev tidak terlalu ingin tahu. Yao Mei dan Dev berbelok ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya berjalan ke sebuah gang kecil, lalu berhenti di depan halaman yang tampak antik. Harga untuk mengumpulkan batu roh abadi di sini adalah yang tertinggi. Yao Mei menunjuk ke halaman dan berkata. Dev melihat pintu halaman ditutup, dan tidak ada tanda-tanda melakukan bisnis. Apakah tidak ada orang di sini? Kata Dev. Yao Mei tidak berkata apa-apa, tapi melangkah maju dan mulai mengetuk pintu. 3 ketukan panjang dan 1 ketukan pendek, dan setelah mengetuk 3 kali, pintu terbuka. Orang yang membukakan pintu adalah seorang anak kecil yang terlihat seperti remaja. Tapi Dev tahu bahwa di tempat seperti alam surgawi dan manusia, tidak ada cara untuk mengetahui usia sebenarnya seseorang hanya dengan melihat penampilannya. Mungkin anak di depanku sudah hidup ratusan tahun. Setelah anak itu membuka pintu, dia melihat sekeliling, lalu bertanya pada Yao Mei, dunia ini tidak terbatas. Laut dalam tidak ada batasnya. Yao Mei juga mengatakan hal yang sama. Masuk, anak itu menyingkir dan membiarkan Yao Mei memimpin Dev masuk. Dev melihat pemandangan ini dan benar-benar bingung. Mengapa Yao Mei mengikuti anak itu seperti kode rahasia? Bukankah itu hanya menjual batu peri? Mengapa begitu misterius? Setelah Dev masuk ke halaman, dia melihat sekeliling dengan sangat hati-hati. Jangan gugup, di sini sangat aman, belum lagi tidak ada yang berani menggunakan kekerasan di Beast City. Yao Mei melihat kehati-hatian Dev dan berkata, kemana kamu membawaku ke sini? Sepertinya ini juga bukan tempat untuk berbisnis. Kamu bahkan menukar kode rahasianya, membuatnya tampak seperti semacam markas rahasia. Dev berbisik pada Yao Mei. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Aku kenal tempat ini, kata Yao Mei. Ketika Dev melihat ini, dia berhenti mengatakan apapun dan dibawa ke kamar oleh anak itu bersama Yao Mei. Ruangannya tidak besar, tapi formasi perisai sebenarnya dipasang di ruangan ini. Bab 4569, jual kamu. Setelah memasuki ruangan, apapun yang Anda lakukan di dalam tidak akan terdeteksi, dan apapun yang Anda katakan tidak akan terdengar. Dev sangat bingung. Dia baru saja menjual batu roh peri. Kami juga memiliki formasi perisai. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya yang agak kembung masuk dan duduk di hadapan Dev dan yang lainnya. Mei Yao, apakah kamu punya batu roh peri? Pria parubaya itu bertanya pada Yao Mei. Paman Qian, awalnya saya mendapatkannya, tapi diambil kembali. Saya hampir ditangkap. Kata Yao Mei dengan sangat menyesal. Karena kamu tidak memiliki batu peri, apa yang kamu lakukan di sini? Paman Qian mengerutkan kening dan berkata dengan suara mencela. Paman Qian, meskipun aku tidak mendapatkan batu peri, aku masih memiliki batu peri lain di sini. Kata Yao Mei sambil mengeluarkan batu roh peri yang diberikan Dev padanya,
Lalu melanjutkan, dan temanku juga membawa batu roh peri, dan dia ingin menjualnya kepadamu juga. Ketika Yao Mei mengatakan ini, Paman Qian memperhatikan Dev dan kemudian melihat ke arah Dev. Tepat ketika Dev sedikit terkejut mengapa orang ini terus menatapnya, tiba-tiba kesadaran spiritual menyelimuti dirinya. Ini untuk mengeksplorasi latar belakangnya sendiri, dan Dev tidak terbiasa dengannya. Dalam sekejap, kesadaran spiritualnya meledak, langsung menghalangi kesadaran spiritual lawan. Kemudian kesadaran spiritual Dev langsung memasuki tubuh Paman Qian dan menjelajahi Paman Qian. Ketika kesadaran spiritual Dev memasuki tubuh Paman Qian dan memeriksanya sekali, alis Dev sedikit berkerut, tetapi dia segera menjadi rileks. Karena Dev menemukan bahwa jauh di dalam tubuh Paman Qian, sebenarnya terdapat aura umat manusia. Anda harus tahu bahwa kota binatang buas ini tidak mengizinkan ras selain ras binatang untuk masuk. Dan Paman Qian di depannya, meskipun dia memiliki aura binatang di permukaan, jauh di dalam tubuhnya, terdapat aura ras manusia. Dan Paman Qian terlihat sangat jelek saat ini, menatap Dev dengan matanya. Dia tidak menyangka kesadaran Dev begitu kuat. Anda harus tahu bahwa dia adalah biksu tingkat 4 di alam Mahayana, sedangkan Dev hanyalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Meskipun kesadaran spiritual ini tidak dapat sepenuhnya mengandalkan alam untuk membedakan kekuatan dan kelemahan, tetapi alam sangat berbeda, kesadaran spiritual saya seharusnya tidak begitu rentan. Selain itu, kesadaran spiritual Dev telah memasuki tubuhnya untuk menjelajah, yang memenuhi mata Paman Qian dengan niat membunuh. Dev juga bisa merasakan aura pembunuh yang tiba-tiba muncul di tubuh Paman Qian. Sepertinya pihak lain akan membunuh seseorang dan membungkamnya. Yao Mei di samping belum tahu apa-apa dan hanya menatap kosong. Rekan Tao, meskipun formasi pelindung di kamarmu dapat memblokir beberapa kebocoran aura, jika kamu melakukannya, formasimu tidak dapat menyembunyikannya. Kamu tahu aturan Beast City lebih baik daripada aku, jadi aku menyarankan kamu untuk berpikir 2 kali. Dev berkata pada Paman Qian sambil tersenyum. Ketika Paman Qian mendengar ini, aura yang memenuhi tubuhnya perlahan turun, dan niat membunuh perlahan menghilang. Apa yang kamu lakukan di sini? Paman Qian bertanya. Jual batu peri, kata Dev. Paman Qian, jangan khawatir, kami benar-benar menjual batu roh abadi, dan ini juga pertama kalinya Dev memasuki kota binatang, jadi dia tidak mengerti apa-apa. Yao Mei di samping juga menyadari ada yang tidak beres saat ini, jadi dia buru-buru berkata. Paman Qian mengangguk, lalu mengambil batu roh peri dari tangan Yao Mei, melihatnya sekilas dan berkata, 5 koin roh emas ungu. Paman Qian, bukankah batu roh peri sebesar itu seharusnya bernilai 7 koin roh emas ungu sebelumnya? Mengapa sekarang bernilai 5? Yao Mei sedikit mengernyit dan berkata. Dulu, dan sekarang, inspeksi menjadi lebih ketat akhir-akhir ini. Pergi ke titik pembelian resmi. Batu roh perimu paling banyak bernilai 3 koin roh emas ungu. Kata Paman Qian. Yao Mei menggigit bibirnya dan akhirnya berkata tanpa daya, oke, aku akan menjualnya padamu. Setelah Paman Qian melemparkan 5 koin roh emas ungu kepada gadis itu, dia dengan santai melemparkan batu roh peri ke dalam tas penyimpanan. Bab 4570, mengapa aku harus mempercayaimu? Keluarkan batu roh peri yang ingin dijual oleh rekan Tao ini. Paman Qian bertanya pada Dev. Dev memasuki tas penyimpanan dengan kesadaran spiritualnya, lalu memilih batu peri terbesar. Batu peri ini seukuran batu giling dan beratnya 10.000 kilogram. Untungnya, dunia para dewa dan manusia semuanya adalah biksu, dan 10.000 kilogram batu peri ini seringan bulu di tangan mereka. Di dunia sekuler, batu seberat itu pasti membutuhkan derek. Dev tidak benar-benar ingin menjual batu peri. Bagaimanapun, batu peri ini adalah sumber yang bagus untuk berlatih Dev. Sekarang Dev tidak kekurangan uang, yang dia kekurangan adalah sumber daya. Dev mengeluarkan batu peri dari tas penyimpanan. Alasan mengapa dia masih menyimpan tas penyimpanan Nalwota dan tidak memasukkan batu peri ini ke dalam cincin penyimpanan adalah karena dia takut pada binatang kecil yang menelan langit batu. Melihat batu roh peri yang dikeluarkan Dev, Paman Qian dan Yao Mei sama-sama tercengang, mata mereka terkejut. Ini, batu peri yang besar. Yao Mei membuka mulutnya lebar-lebar dan matanya hampir keluar. Dan Paman Qian juga sedikit gemetar, melangkah maju dan dengan lembut membelai batu roh peri. Berapa banyak koin spiritual emas ungu yang bisa kamu berikan padaku untuk batu roh peri ini? Dev bertanya pada Paman Qian. Paman Qian tidak menjawab Dev, tetapi setelah melihat koin roh emas ungu, dia tiba-tiba menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Paman Qian menyerang dengan sangat cepat, dan dia menyerang secara tiba-tiba. Keduanya sudah sangat dekat satu sama lain, tapi Paman Qian tiba-tiba bergerak, meninggalkan Dev tanpa reaksi apapun. Bang! Telapak tangan ini langsung membuat Dev terbang mundur, dan tubuhnya menghantam formasi dengan keras. Bus! Formasi itu berdengung beberapa saat, lalu bersinar dengan cahaya putih, lalu menghilang. Formasi semacam ini hanya dapat memblokir sebagian dari nafas dan suara. Semburan nafas yang tiba-tiba tidak dapat ditahan oleh formasi pelindung ini. Paman Qian, apa yang kamu lakukan? Yao Mei terkejut, lalu segera berlari ke arah Dev, apakah kamu baik-baik saja?
Dev dibantu oleh Yao Mei, menarik napas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baik-baik saja. Meskipun Paman Qian tiba-tiba menyerang, Dev tidak dapat bereaksi untuk sesaat, tetapi Paman Qian jelas tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dia mungkin takut auranya akan terungkap, melanggar aturan kota bis, dan membiarkan penegakan hukum tim tangkap dia. Selain itu, tubuh fisik Dev sangat kuat, jadi telapak tangan ini hanya menjatuhkan Dev tanpa menyebabkan cedera apapun. Paman Qian tampak sedikit terkejut saat melihat Dev baik-baik saja. Mei Yao, orang ini berasal dari istana Tuan Kota. Jika kamu membawanya ke sini, kamu merugikanku. Paman Qian berkata pada Yao Mei dengan wajah marah. Orang-orang dari istana Tuan Kota. Tidak mungkin, kan? Aku bertemu mereka di luar kota binatang. Paman Qian, bukti apa yang kamu miliki bahwa dia berasal dari istana Tuan Kota? Yao Mei memandang Dev dengan tidak percaya. Batu peri ini cukup untuk membuktikan bahwa batu peri sebesar itu hanya muncul di seluruh kota binatang. Batu itu secara tidak sengaja ditemukan oleh seorang biksu di dalam gua 80 tahun yang lalu. Saat itu, batu roh peri ini dipajang di kota binatang, tapi kemudian disingkirkan dan tidak pernah terlihat lagi. Sekarang anak ini memiliki batu roh peri sebesar itu di tangannya, dia pasti seseorang dari istana Tuan Kota yang datang ke sini untuk menyelidiki secara diam-diam. Paman Qian memandang Dev dengan sangat waspada dan berkata. Ketika Yao Mei mendengar ini, dia segera melepaskan Dev dan mengikuti Dev menjauhkan diri. Apakah kamu benar-benar dari istana Tuan Kota? Yao Mei juga memandang Dev dengan marah, dia merasa telah ditipu. Dev juga sedikit terdiam saat ini. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Jika apa yang dikatakan Paman Qian benar, tampaknya kota binatang ini berhubungan dengan orang-orang dari klan dewa, karena batu roh peri ini ditemukan di tas penyimpanan Lota. Saya bukan dari istana Tuan Kota. Jangan salah paham. Dev mengikuti Paman Qian menjelaskan. Kenapa aku harus mempercayaimu? Paman Qian mendengus dingin. Dengan ini, setelah Dev selesai berbicara, sebuah nafas langsung menuju ke arah Paman Qian. Bab 4571, Dunia Luar. Paman Qian melihat Dev hendak menyerangnya, jadi dia meledak dengan aura dan mencoba melawan. Namun, ketika aura Dev langsung menyelimutinya, Paman Qian tiba-tiba tertegun. Mata Paman Qian terbuka lebar dan dia menatap Dev dengan tidak percaya. Aura yang baru saja meledak langsung menghilang, dan dia terlihat sangat bersemangat. Paman Qian, kamu, ada apa denganmu? Yao Mei melihat pemandangan ini dan bertanya pada Paman Qian. Kamu sebenarnya. Paman Qian menunjuk ke arah Dev, tapi dia menelan kata-katanya lagi. Yao Mei, silakan keluar. Ada yang ingin kukatakan dengan rekan Tao ini. Paman Qian meminta Yao Mei keluar dan berbicara dengan Dev sendirian. Yao Mei sedikit bingung dan berkata, Paman Qian, Dev ini jelas bukan dari istana Tuan Kota. Kamu harus percaya padanya. Yao Mei mengira Paman Qian masih tidak mempercayainya dan ingin mengambil tindakan terhadap Dev. Yao Mei, tolong keluar dan biarkan kita berdua bicara. Seharusnya tidak apa-apa. Dev juga berkata pada Yao Mei. Melihat ini, Yao Mei hanya bisa berbalik dan pergi. Setelah Yao Mei pergi, Dev menjepit jarinya, dan seketika beberapa formasi muncul, membungkus seluruh ruangan. Dev membentuk formasi perisai. Formasi perisai ini berkali-kali lebih kuat dari formasi perisai yang dipasang di ruangan pada awalnya. Paman Qian terlihat sangat bersemangat saat melihat pemandangan ini. Rekan Tao, saya tidak menyangka Anda menjadi biksu manusia. Hebat. Paman Qian memandang Dev dan berkata. Ternyata aura yang baru saja dikeluarkan Dev mengandung sedikit aura manusia, yang bisa dirasakan oleh Paman Qian. Justru karena inilah Paman Qian berhenti, percaya bahwa Dev tidak lagi berada di rumah Tuan Kota. Lagi pula, manusia tidak diperbolehkan muncul di seluruh kota binatang, apalagi istana Tuan Kota. Kamu juga seorang biksu manusia. Mengapa kamu bersembunyi di kota binatang dan apakah kamu sedang berbisnis membeli batu spiritual abadi? Dev bertanya pada Paman Qian. Anda tidak tahu apa-apa, rekan Tao, tetapi lingkungan hidup umat manusia kita sekarang sangat buruk, dan sebagian besar sumber daya dikendalikan oleh para orc. Kami bersatu dengan para biksu iblis untuk membentuk aliansi perlawanan, dengan niat untuk melawan penindasan para orc dan memperjuangkan sebidang tanah demi kelangsungan hidup kami sendiri. Saya membeli batu roh peri di kota binatang hanya untuk mendapatkan selisih harga dan membeli lebih banyak sumber daya untuk aliansi perlawanan. Batu-batu peri ini semuanya dikendalikan oleh istana Tuan Kota. Harga pembeliannya sangat rendah, dan istana Tuan Kota mendapat untung besar darinya. Aku ingin tahu dari mana asal batu roh peri di tangan rekan penganut Taoku. Batu roh peri besar ini tidak boleh ditambang oleh rekan penganut Taoku, kan? Paman Qian bertanya pada Dev. Dev menggelengkan kepalanya, saya merampoknya. Merampoknya? Paman Qian terkejut dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan, siapa yang kamu rampok? Kota binatang ini tidak mengizinkan pertempuran. Dan kekuatan seorang biksu yang dapat memiliki batu roh peri sebesar itu pasti luar biasa. Dengan tingkat kultivasi alam kesengsaraan tingkat 9, bisakah kamu merebut batu roh peri ini?
Paman Qian benar, biksu muda biasa pasti tidak memiliki kekuatan untuk memegang batu peri sebesar itu. Apa yang seseorang bantu aku rampok bukanlah di Beast City, tapi di dinasti Xiao. Kata Dev. Dinasti Xiao. Paman Qian langsung bingung dan sedikit mengernyit, saya belum pernah mendengar dinasti seperti itu. Dev memandang Paman Qian, dan kemudian menjelaskan, saya dari luar Beast City, bukan dari Beast City. Kata-kata Dev segera membuat mata Paman Qian melebar dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Kamu masuk dari luar. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tidak ada yang bisa memasuki kota Beast dari luar selama bertahun-tahun. Kami juga telah mencoba banyak cara untuk melarikan diri dari kawasan Beast City, tapi kami tidak pernah berhasil. Bagaimana kamu bisa masuk dari dunia luar? Tidak ada orang luar yang pernah masuk ke sini selama ribuan tahun. Paman Qian sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Bab 4572, Kerjasama Rahasia. Percaya atau tidak, hanya itu yang bisa saya katakan. Dev tidak percaya saat melihat Paman Qian, jadi dia tidak tahu. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu masuk? Paman Qian bertanya. Dev menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin dia bisa mengatakan bahwa dia dibawa masuk. Melihat Dev tidak mengatakan apa-apa, Paman Qian menghela nafas, dan ekspresi kegembiraannya menjadi sedikit kesepian. Terlihat dia sangat ingin kabur dari tempat ini. Bagaimanapun, para orc adalah yang utama di sini, dan manusia atau iblis hanyalah biksu tingkat terendah. Kami tidak memiliki banyak sumber daya, dan seringkali kami harus melakukan hal-hal berbahaya. Mereka bahkan mungkin akan dijebloskan ke penjara, jadi Paman Qian dan yang lainnya pasti ingin melawan. Rekan Tao, saya tidak mampu mengambil batu roh peri Anda, dan saya menyarankan Anda untuk meninggalkan kota Beast sesegera mungkin. Terlepas dari apakah Anda benar-benar masuk dari dunia luar, jangan tinggal di sini lama-lama waktu. Aura manusiamu cepat atau lambat akan terlihat, dan ada jam malam di Beast City setelah gelap. Tidak ada yang bisa tinggal di luar kecuali penjaga istana Tuan Kota. Paman Qian membujuk Dev. Aku sebenarnya tidak ingin kamu mengambil batu periku. Aku ingin membeli batu peri di tanganmu. Kata Dev dan mengeluarkan sekantong besar koin roh emas ungu. Paman Qian sedikit bingung ketika dia melihat begitu banyak uang, dan kemudian bertanya, Rekan Tao, kamu baru saja melewati alam kesengsaraan, apa gunanya memperoleh batu peri? Batu roh peri ini hanyalah sampah bagi para biksu di bawah alam abadi. Tidak sebagus batu roh biasa. Paman Qian tidak mengerti apa yang dilakukan Dev, seorang biksu di alam kesengsaraan, untuk mendapatkan batu roh abadi. Karena aku menginginkannya, itu secara alami berguna. Bukankah kamu membeli batu peri untuk mendapatkan selisih harga? Itu tidak sama dengan menjualnya langsung kepadaku. Dan aku bisa membayarmu koin roh emas ungu di muka, dan kamu bisa membantuku membelinya di kota binatang buas ini. Seperti yang dikatakan Dev, dia mengeluarkan sekantong besar koin roh emas ungu lainnya. Melihat koin roh emas ungu di depannya, Paman Qian sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar ingin mengetahui latar belakang Dev, tetapi dia tahu bahwa Dev pasti tidak akan memberitahu. Jika Dev tidak mengungkapkan aura kemanusiaannya sekarang, Paman Qian pasti akan menyimpulkan bahwa Dev berasal dari istana Tuan Kota, lagi pula, hanya orang-orang dari istana Tuan Kota yang bisa begitu kaya. Oke, aku berjanji padamu. Paman Qian ragu-ragu sejenak, lalu dengan cepat mengumpulkan koin roh emas ungu. Setelah menyimpan koin roh emas ungu, Paman Qian mengeluarkan tas penyimpanannya, yang berisi batu roh peri yang dia beli. Hanya itu yang kumiliki saat ini. Aku akan terus membelikannya untukmu. Jika Anda membutuhkan banyak batu peri, Anda juga dapat mencoba bekerja sama dengan titik akuisisi resmi. Kata Paman Qian. Bukankah semua situs akuisisi resmi menyerahkan batu roh peri ke istana Tuan Kota? Dev bertanya. Tentu saja harus diserahkan ke istana Tuan Kota, tapi Tuan Kota tidak tahu berapa banyak yang harus diserahkan. Saya bisa memberi Anda alamatnya. Anda bisa pergi ke titik perolehan dan melihat-lihat. Saya juga diam-diam bekerja sama dengan orang yang bertanggung jawab di sana. Kata Paman Qian. Ketika Dev mendengar ini, dia segera mengerti bahwa ini adalah kasus mencuri diri sendiri, tetapi Dev tidak peduli dengan pencurian diri, selama dia mendapatkan batu peri. Setelah mengobrol sebentar dengan Paman Qian, Dev pergi. Apa yang kamu bicarakan dengan Paman Qian? Apakah kamu sudah mengobrol begitu lama? Setelah Dev keluar, Naomi bertanya pada Dev. Tidak apa-apa, hanya tawar-menawar. Kata Dev sambil tersenyum tipis. Kalian, kenapa kamu punya batu roh peri sebesar itu di tanganmu? Pasti sangat berharga kan? Apakah nilainya 500 koin roh emas ungu? Yao Mei bertanya dengan penuh semangat. Sepertinya dia ingin meminjam uang dari Dev. Tidak, aku baru saja memberimu 100 koin roh emas ungu. Kata Dev. Bab 4573, sedang sekarat. Ah, kamu hanya memberiku 100. Paman Qian semakin pelit sekarang. Yao Mei terlihat sangat kecewa, lalu menatap Dev dan bertanya, bisakah kamu meminjamkanku koin roh emas ungu? Aku akan menemui saudaraku, dan memberikan sejumlah uang kepada penjaga itu, sehingga penderitaan saudaraku akan berkurang.
Berapa banyak yang harus dipinjam? Dev bertanya. Yao Mei ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata, baru 5. Aku akan memberimu 10. Dev langsung melemparkan 10 koin roh emas ungu ke Yao Mei. Setelah mendapatkan koin roh emas ungu, Yao Mei sangat senang dan membawa Dev langsung ke penjara. Penjara kota binatang berada di barat daya kota binatang. Karena mereka tidak bisa terbang, Dev dan Yao Mei berjalan lebih dari 1 jam sebelum mereka tiba di lokasi penjara. Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada bangunan di sekitar penjara, dan seluruh penjara diselimuti kabut putih, sehingga mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam penjara. Yao Mei memimpin Dev melewati kabut putih dengan arah yang jelas dan familiar dan menemukan pintu masuk ke penjara. Berhenti. Pada saat ini, seorang biksu setinggi 8 kaki yang mengenakan baju besi perak dan memegang pedang panjang berjalan keluar dari kabut putih. Penjaga ini berwajah kekar, berbahu lebar, dan berbadan tegap, berdiri seperti gunung, dan aura alam Mahayana terlihat samar-samar di sekujur tubuhnya. Dev sedikit terkejut saat melihat penjaga di depannya. Apakah semua orang di penjara adalah biksu Mahayana? Apakah itu terlalu berlebihan? Kapten Zhou, ini aku. Kali ini, Yao Mei berteriak kepada penjaga di depannya. Biksu itu menatap Yao Mei, menyeringai dan berkata, jadi ini Yao Mei, datang menemui saudaramu lagi. Baiklah, biarkan aku menemuinya. Setelah Yao Mei selesai berbicara, dia mengeluarkan 10 koin roh emas ungu dan menjejalkannya ke tangan Kapten Zhou. Setelah Kapten Zhou melihatnya, dia mengembalikan koin roh emas ungu. Yao Mei tertegun dan berkata dengan nada sedikit malu, Kapten Zhou, saya hanya punya begitu banyak, mohon membantu. Ketika Kapten Zhou mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata, penyelidikan akhir-akhir ini sangat ketat, jadi jangan datang ke sini tanpa uang. Setelah mengatakan itu, Kapten Zhou berbalik dan pergi. Kapten Zhou, saya punya 5 lagi di sini. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Hanya ini yang sebenarnya saya miliki. Yao Mei hanya bisa mengeluarkan 5 koin roh emas ungu terakhir di tubuhnya. Setelah menerima 15 koin roh emas ungu, Kapten Zhou melihatnya sekilas dan kemudian berkata, ikutlah denganku. Kapten Zhou masuk bersama Dev dan Yao Mei. Setelah melewati koridor yang panjang, mereka berdua akhirnya masuk ke halaman penjara. Begitu dia masuk ke halaman, Dev menemukan ada pohon kuno yang menjulang tinggi di tengah penjara, dan semburan aura melonjak di dalam pohon kuno itu. Karena dia tidak dapat menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksinya, Dev hanya dapat menggunakan mata telanjangnya untuk menilai bahwa pohon kuno yang menjulang tinggi ini diperkirakan berusia puluhan ribu tahun. Kamu tahu tempatnya, pergilah ke sana sendiri, kamu juga tahu aturannya. Kapten Zhou berkata pada Yao Mei hari itu. Saya mengerti, saya mengerti. Jangan khawatir, Kapten Zhou. Saya pasti akan keluar dalam 1 batang dupa, dan saya tidak akan pernah berlarian dan melihat-lihat. Yao Mei mengangguk dan berkata. Ya, Kapten Zhou berkata dengan ramah dan pergi. Yao Mei memimpin Dev ke pintu masuk, lalu berjalan lurus ke bawah. Koridor yang remang-remang itu sangat lembab, dan ada akar pohon yang rumit di dinding. Dev sangat bingung mengapa penjara ini dibangun di sini dan dikelilingi oleh pepohonan kuno. Setelah berjalan dalam jarak tertentu, sel-sel muncul satu demi satu. Sel-sel ini memiliki formasi untuk mencegah tahanan melarikan diri. Kakak. Di depan sel, Yao Mei melihat ke dalam seorang pria dan berteriak. Ketika pria itu mendengar teriakan itu, dia sangat bersemangat. Dia menyingkirkan rambut panjangnya dari wajahnya dan mulai menangis. Kakak, kamu di sini, apakah kamu akan membawaku keluar? Keluarkan aku akan mati jika tetap di sini. Kakak Yao Mei menangis dengan sedihnya. Dev melihat saudara laki-laki dari saudari itu kurus seperti tongkat, dengan kulit pucat dan semangat lesu. Dia tampak seperti telah kehabisan semua energi spiritual di tubuhnya. Bab 4574, tidak bisa keluar. Di sel ini, ada akar pohon yang kusut, gelap dan lembab. Lingkungannya sangat keras. Jika Anda ingin berlatih di sini, Anda tidak akan dapat merasakan sedikit pun energi spiritual. Tidak hanya dia tidak bisa merasakan keberadaan energi spiritual, Dev juga memperhatikan ada kekuatan isap di dalam penjara, menyedot energi spiritual darinya. Meskipun kekuatan isapnya sangat lemah dan hampir tidak terdengar, Dev masih menyadarinya. Saudaraku, maafkan aku tidak punya uang untuk menebusmu, maafkan aku. Melihat kakaknya seperti itu, Yao Mei merasa sangat tertekan. Ketika saudara laki-laki Yao Mei mendengar ini, dia terdiam beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan berkata sambil tersenyum, kakak, kamu tidak perlu datang menemuiku lagi. Aku tahu begitu kamu datang, kamu akan datang. Diperas oleh penjaga. Kamu harus menjalani kehidupan yang baik sendiri. Kakakku tidak bisa menjagamu lagi. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Saudaraku, jangan katakan itu. Kamu pasti bisa keluar. Jangan berkecil hati. Yao Mei menyemangati kakaknya. Saya tidak bisa keluar. Tidakkah Anda melihat bahwa jumlah orang di sel ini semakin sedikit? Kata saudara Yao Mei.
Baru pada saat itulah Yao Mei menyadari bahwa sepertinya tidak ada seorang pun di sel sekitarnya. Saudaraku, di mana para tahanannya? Apakah mereka semua sudah dibebaskan? Yao Mei ingat terakhir kali dia datang, ada banyak tahanan di sel ini. Tapi sekarang para tahanan ini sudah pergi. Mati, mereka semua mati. Kata saudara Yao Mei. Mati, kenapa kamu mati? Yao Mei tidak mengerti, bagaimana dia bisa mati jika dikurung di penjara. Sekalipun dia tidak makan atau minum, mustahil seorang biksu mati. Terlebih lagi, setelah mencapai alam melampaui kesengsaraan, para biku dapat hidup selama ribuan tahun, lalu mengapa mereka mati begitu mudah? Entahlah. Lagi pula, mereka semua sudah mati. Rasanya aku tidak akan bisa lama-lama. Kakak Yao Mei menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah para beku yang mati semuanya layu, seolah-olah budidaya mereka telah dihisap hingga kering? Saat ini, Dev berbicara. Begitu Dev membuka mulutnya, saudara laki-laki Yao Mei menyadari keberadaan Dev. Setelah melihat Dev lagi, saudara laki-laki Yao Mei bertanya kepada Yao Mei, kakak, siapa orang ini? Kakak Yao Mei sangat waspada. Lagi pula, ada orang asing di samping adiknya. Saudaraku, namanya Dev. Saya bertemu dengannya dalam perjalanan ke Beast City. Kalau bukan karena uang yang dia pinjamkan padaku, aku tidak akan bisa datang menemuimu hari ini. Yao Mei mengikuti kakaknya untuk memperkenalkan Dev. Mengapa dia ingin meminjamkanmu uang? Apakah ada motifnya? Jangan mudah percaya pada orang lain. Kamu terlalu bodoh dan mudah ditipu. Banyak orang mendekatimu, dan mereka pasti mendambakan kecantikanmu. Kakak Yao Mei memperingatkan Yao Mei. Saudaraku, Dev tidak mendambakan kecantikanku. Keindahan di sekitarnya jauh lebih cantik dariku. Kata Yao Mei sangat malu. Kakak Yao Mei memandang Dev, lalu berkata dengan nada peringatan, nak, jangan punya rencana apapun untuk adikku. Jika kamu memberitahu aku bahwa kamu menindas adikku, aku akan membunuhmu saat aku keluar. Apakah kamu pikir kamu masih bisa keluar? Kata Dev sambil tersenyum tipis. Kakak Yao Mei tertegun, lalu menghela nafas dan berkata, aku tidak tahu apakah aku boleh keluar. Jika kamu benar-benar menyukai adikku, kuharap kamu bisa menjaganya dengan baik dan jangan mengecewakannya. Kakakku sangat menyedihkan. Saudaraku, apa katamu? Yao Mei tampak malu. Sebaiknya kamu merawatnya sendiri. Aku punya pil di sini. Jika kamu meminumnya setelah beberapa saat, itu akan membuatmu bertahan untuk sementara waktu. Ada sesuatu yang aneh di sel ini. Sepertinya ada kekuatan isap yang tidak bisa dijelaskan yang menyerap kekuatan spiritual di dalam tubuh. Bab 4575, apa yang kamu takutkan? Saya merasa para biksu yang meninggal itu meninggal setelah budidaya mereka terkuras. Dev mengambil pil dan menyerahkannya kepada saudara laki-laki Yao Mei dan berkata, hisap, kenapa aku tidak menyadarinya? Yao Mei bertanya dengan bingung. Saudara laki-laki Yao Mei mengangguk berulang kali dan berkata, ya, meskipun saya tidak dapat merasakan hisapannya, saya dapat merasakan bahwa tubuh saya semakin buruk, dan para biksu yang mati itu seperti mumi. Lalu dari mana datangnya hisapan itu? Yao Mei bertanya. Dev menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Anda tidak dapat menggunakan indera spiritual Anda untuk menjelajah di sini. Tidak mudah menemukan sumber hisapannya. Tepat ketika Dev hendak melihat lebih dekat ke sel dan bertanya secara detail kepada saudara laki-laki Yao Mei, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Waktunya habis. Kapten Zhou berteriak di luar. Saudaraku, tunggu sebentar, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Yao Mei meraih tangan kakaknya dan berkata. Ya, kakak Yao Mei mengangguk. Jangan lupa meminum ramuannya, jika tidak kamu tidak akan bisa bertahan lama, kata Dev kepada saudara laki-laki Yao Mei. Kakak Yao Mei langsung melemparkan pil yang diberikan oleh Dev ke dalam mulutnya. Setelah ramuan itu diracuni, kulit saudara laki-laki Yao Mei membaik secara signifikan. Yao Mei merasa lega saat melihat ini. Setelah keluar dari sel, Dev melihat ke pohon kuno yang menjulang tinggi lagi, lalu meninggalkan penjara bersama Yao Mei. Kita harus segera meninggalkan kota. Jika gerbang kota ditutup, kita akan mendapat masalah. Yao Mei melihat ke langit dan berkata, bukankah kota binatang ini tidak diperbolehkan untuk ditinggali orang luar? Dev bertanya dengan heran. Itu tidak benar, hanya saja ada jam malam. Kalau kita tinggal di kota, kita harus mencari penginapan untuk menginap. Jika Anda tidak punya tempat tinggal, Anda akan ditangkap dan tidak diperbolehkan tampil di jalan. Terlalu mahal untuk menginap di hotel di sini, jadi kami pergi keluar kota dan mencari tempat untuk bermalam, lalu kembali ke kota keesokan harinya. Yao Mei mengikuti Dev dan menjelaskan. Kalau menginap di hotel, menginaplah di hotel. Kalau keluar kota, besok masuk kota harus antri. Buang-buang waktu saja. Dan aku tidak kekurangan uang. Sekarang ayo pergi ke penginapan terbaik untuk menginap 1 malam. Dev tersenyum tipis dan berkata. Ketika Yao Mei melihat ini, dia tidak mengatakan apa-apa, lalu membawa Dev mencari penginapan.
Sebelum hari menjadi gelap gulita, Dev dan yang lainnya menemukan penginapan yang sangat mewah. Yao Mei melihat ke penginapan itu, tapi dia ragu-ragu. Ada apa? Dev bertanya. Penginapan ini adalah yang terbaik di seluruh Beast City. Harganya sangat mahal. Harganya hanya 3 koin roh emas ungu per malam. Kata Yao Mei. Itu hanya 3 koin spiritual emas ungu. Saya pikir itu sangat mahal. Kata Dev dan langsung masuk. Saat Yao Mei melihat ini, dia hanya bisa mengikuti dari belakang. Rekan Tao, apakah kamu menginap di hotel? Saat ini, seorang pelayan datang dan bertanya. Ya, menginaplah di hotel. Beri aku 2 kamar. Aku ingin yang terbaik. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan sekantong kecil koin roh emas ungu, yang berisi lusinan koin. Ketika pelayan melihatnya, dia langsung tersenyum lebar dan berkata, tidak masalah, saya akan segera mengaturnya. Tunggu sebentar. Yao Mei memanggil pelayan di hotel dan berkata, kita hanya perlu 1 kamar, kita tidak perlu membuka 2. Pelayan itu tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke. Dev memandang Yao Mei dan bertanya, apakah kamu tidak takut padaku jika kamu ingin memesan kamar? Untuk apa aku takut padamu? Yao Mei bertanya balik. Apakah kamu tidak takut aku akan tidur denganmu? Dev sangat penasaran. Sekarang dia ingin berinisiatif memesan kamar. Jika kamu ingin tidur denganku, meskipun aku menyewa 2 kamar, aku tidak bisa menghentikanmu. Kata Yao Mei. Itu benar. Dev tersenyum. Segera, kamar untuk 2 orang sudah siap. Bab 4576, kenapa kamu ada di sini? Seperti yang diharapkan dari sebuah penginapan besar, ruangan itu memiliki susunan pengumpulan roh terpisah dan susunan pelindung untuk melindungi para biksu yang tinggal di sana dari gangguan. Beristirahatlah lebih awal. Kamu akan membawaku berkeliling kota Beast besok. Dev berkata pada Yao Mei. Oke, kata Yao Mei dan mulai melepas pakaiannya. Apa yang akan kamu lakukan? Dev terkejut saat melihat ini. Buka bajumu. Bukankah kamu melepas bajumu saat kamu tidur? Yao Mei melepas pakaiannya sambil berbicara, dan akhirnya berbaring di tempat tidur dengan hanya mengenakan celana dalam. Dev tidak bisa berkata-kata saat ini. Dia merasa Yao Mei ini ingin memanfaatkannya, jadi dia melakukan ini untuk merayunya. Melihat Yao Mei begitu dekat dan memancarkan aroma seorang gadis, Dev memang sedikit bersemangat. Tapi gadis seperti itu tidak ada hubungannya dengan Dev. Dev tidak bisa tidur dengan seseorang hanya untuk melampiaskan amarahnya. Jika dia benar-benar tertidur, Dev mungkin tidak bisa pergi, dan dia pasti akan diganggu oleh Yao Mei untuk menyelamatkan kakaknya. Pada akhirnya, Dev tidak punya pilihan selain memanggil roh pedang Zhongli. Dev memeluk Zhongli sepanjang malam. Dan gadis kecil itu tidak tertidur sepanjang malam ketika dia mendengar suara itu. Keesokan paginya, Yao Mei menatap tajam ke arah Dev. Dia tahu bahwa Dev melakukannya dengan sengaja. Setelah keluar dari penginapan, Dev langsung mengikuti lokasi yang diberikan oleh Paman Qian untuk mencari tempat resmi membeli batu roh peri. Tempat pembelian resmi batu roh peri ini adalah bangunan 2 lantai dengan papan nama di pintunya. Ada tempat pembelian resmi di beberapa jalan utama kota Beast. Setelah Dev mengikuti Yao Mei masuk, seseorang segera mendatanginya dan bertanya, rekan Tao, apakah Anda menjual batu roh abadi? Iya, tapi sebelum menjual, saya ingin bertemu dengan penanggung jawab di sini. Dev berkata kepada petugas di toko. Kami adalah toko pembelian resmi di sini. Kami jujur dan dapat dipercaya. Anda tidak perlu bertanya kepada penjaga toko kami. Harga belinya sama. Orang itu berkata pada Dev. Dan dia berbicara dengan nada yang sangat menghina, meremehkan Dev sama sekali. Itu hanya sepotong batu peri untuk dijual, tetapi jika Anda ingin bertemu dengan penanggung jawabnya, pria itu pasti tidak akan setuju. Saya punya banyak batu peri di sini, jadi saya harus bertemu dengan penanggung jawab toko Anda. Dev menjelaskan. Berapa banyak batu roh abadi yang bisa kamu miliki? Kamu masih harus bertemu dengan penjaga toko kami, tapi paling banyak hanya 10 atau 20. Pria itu mendengus dingin. Dev tidak berbicara, tetapi membuka tas penyimpanan. Ada banyak batu peri di dalamnya, dan ada banyak batu besar, semuanya sangat langka. Pria itu tercengang dan sikapnya segera berubah. Rekan Tao, silakan naik ke atas. Saya akan segera menelepon penjaga toko kami. Pelayan membawa Dev dan yang lainnya ke atas, lalu pergi mengundang penjaga toko. Setelah beberapa saat, penjaga toko diundang, tetapi ketika Dev melihat orang itu datang, dia tercengang. Pasalnya, penjaga toko tersebut ternyata adalah pria parubaya berjubah hijau yang berhasil ditangkapnya. Pria parubaya berjubah hijau ini paling takut mati, jadi dia selalu memohon untuk nyawanya. Ketika pria parubaya berjubah hijau melihat Dev, dia tertegun sejenak, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Penjaga toko, orang tahu ini memiliki batu spiritual abadi untuk dijual, dan jumlahnya banyak. Pria itu berkata kepada pria parubaya berjubah hijau. Pria parubaya berjubah hijau terbangun dari keterkejutannya, buru-buru berpura-pura tidak mengenalnya, dan berkata kepada Dev, rekan Tao,
karena kamu memiliki banyak batu peri untuk dijual, ikutlah denganku ke kamar untuk membahasnya secara detail. Pria parubaya berjubah hijau ingin membawa Dev ke dalam ruangan, jika tidak, jika kisah mereka keluar secara pribadi terungkap, maka mereka semua akan dimusnahkan. Oke, Chen mengangguk dan mengikuti pria parubaya berjubah hijau ke sebuah ruangan. Ada juga formasi pelindung di ruangan itu. Seharusnya itu ruangan tempat kita bernegosiasi dengan klien besar. Kenapa kamu di sini? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa setelah aku membawamu ke Beast City, kamu tidak akan mengenal siapapun lagi, dan kamu tidak seharusnya mencari kami lagi. Pria parubaya berjubah hijau berkata dengan marah. Bersambung,